Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema saat ingatanmu kepada mantan memudar. Tanda mantan dipagari macam-macam oleh orang tuanya agar ia tidak pernah kembali kepadamu dan melupakanmu. Ini yang harus kamu lakukan. Ya. Jadi padahal perpisahan kita dengan mantan itu belum terlalu lama, masih hitungan bulan ya. Dan kita pun rajin mengerjakan amalan atau amaliyah ya untuk menarik mantan kembali kepada kita. Kita juga rajin berdoa agar mantan datang dan minta kembali. Tetapi ternyata kok yang kita rasakan, ingatan kita tentang mantan cepat sekali memudar. Ya. Jadi kalau ingatan kita tentang mantan memudar, otomatis juga rasa rindunya nanti akan memudar. Ya, sehingga mungkin bisa pelan-pelan, bisa mungkin tiba-tiba atau segera ya. Kita menghentikan amaliyah-amaliyah kita ya. Kita menghentikan doa-doa kita agar mantan kembali kepada kita. Artinya kita menyerah atau kita berhenti berusaha. Nah, sesungguhnya ya, ketika ingatan kita, memori kita tentang mantan memudar, itu bisa jadi adalah pertanda bahwa sesungguhnya mantan dipagari macam-macam tuh. Siapa yang memagari? Ya, cuman dua kemungkinan saja. Kalau tidak orang tuanya, ya orang ketiga yang sekarang bersama dia. Tetapi yang paling banyak ya, yang memagari demikian biasanya orang tuanya. Kalau mantan sendiri biasanya dia tidak memagari dirinya sendiri, karena dia terlalu percaya diri. Umumnya begitu. Tidak mungkinlah saya kembali lagi. Nah, dia sangat percaya diri. Yang biasanya memagari itu adalah orang tuanya. Biasanya begitu. Yang paling sering dan yang paling banyak kita lihat. Baik orang tuanya itu memagari mantan ini dengan doa-doa mereka agar mantan melupakan kita. Atau bisa jadi orang tuanya minta dibantu oleh keluarganya ya yang misal ahli spiritual untuk memagari mantan ya. Atau orang tuanya memang meminta kepada orang-orang pintar ya, atau orang-orang yang memang biasa ya memagar-magari demikian, untuk memagari mantan agar mantan melupakan kita dan agar kita juga melupakan mantan. Kalau di dalam sihir tuh ada yang namanya sihir tafrik atau sihir perpisahan ya, atau sihir perceraian. Agar misal suami istri ini ya saling melupakan atau bahkan kemudian saling membenci satu dan lainnya sehingga tidak mungkin untuk kembali lagi. Itu namanya sihir tafrik, sihir perceraian ya. Atau kalau di kita mungkin dikenal juga sebagai guna-guna. Nah, untuk memisahkan itu agar muncul kebenciannya, rasa tidak suka dan seterusnya, diguna-gunai. Nah, kita juga diguna-gunai begitu dan kita melupakan untuk memagari diri kita sendiri sehingga pengaruhnya kita rasakan. Pengaruhnya apa? Ya pengaruhnya kita jadi tidak menyukai mantan lagi. Jadi membenci mantan. Ingatan kita tentang mantan memudar dan seterusnya. Nah, jadi memang usaha orang tua yang tidak menyukai kita itu macam-macam. Ya.
Jadi double-double tuh usahanya dengan cara berdoa, iya, ya minta bantuan orang pintar juga mereka, iya begitu. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan ketika kita merasa ya ada keanehan lah pada diri kita, padahal setiap kita mengerjakan amalan kan, semua guru-guru tuh ya yang mengijazahkan amalan, biasanya ya ketika akan mengerjakan amalan kita disuruh fokus, disuruh konsentrasi, membayangkan wajah orang yang kita cintai itu, agar energinya bisa mengalir kepada dia. Padahal kita mengerjakan amalan itu setiap hari. Seharusnya kan memori kita tetap segar ya. Kita tetap bisa mengingat mantan dengan sangat baik ya, tetapi ini memudar. Bahkan seringkali kita merasa kesusahan tuh ketika kita mengerjakan sebuah amalan. Kita mau membayangkan wajah mantan yang muncul wajah artis terus, ya. Nah, jadi ketika kita merasa demikian, apa yang harus kita lakukan? Nah, sebelum kita lanjutkan lagi, kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ya, ketika kita merasakan ada hal-hal yang aneh, artinya apa? Artinya pertahanan kita belum bagus atau malah belum ada pertahanannya. Maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah memagari dulu diri kita sendiri. Ya, jadi kita pagari dulu diri kita sendiri ya, agar ya tidak ada hal-hal yang seperti itu yang bisa memberikan pengaruh kepada kita. Cara memagari diri kita sendiri itu bagaimana? Sebenarnya kalau kita tekun beribadah, ahli ibadah, sholat 5 waktunya tertib, rajin berpuasa sunnah, rajin mengaji, rajin berzikir, itu secara alamiah pagaran kita akan kuat. Ya, jadi malaikat-malaikat penjaga kita itu aktif. Ya. Nah, jadi ketika kita rajin ibadah, sebenarnya pagaran kita itu secara alamiah sudah kuat. Kalau pengen lebih kuat lagi, setiap mau tidur tuh, ya, selesai mengerjakan sholat witir, nah, kita masih dalam keadaan berwudu, kita baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falak, ayat kursi. Nah, kita baca itu, ya. Kemudian kita tiupkan, ya, ke telapak tangan kita, gitu. Kemudian kita usapkan, ya, ke seluruh bagian tubuh kita. Nah, itu kalau mau lebih kuat lagi untuk pagaran kita sendiri. Kalau pagaran kita sudah kuat, yang kedua ya, yang harus kita lakukan, kalau kita masih mau meneruskan ya, agar pagaran mantan ini bisa terbuka, caranya adalah dengan memperbanyak bersolawat. Nah, jadi sekarang sebelum mengerjakan amalan, kita kirimkan dulu solawat, ya. Jadi untuk mantan tuh, ya, kita kirimkan dulu dengan tujuan untuk membersihkan jalan, ya, agar amalan kita ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar dan sampai kepada mantan, ya. Jadi begitu. Jadi banyak halangan ya, bahkan ketika kita berdoa pun itu doa itu seringkali terhalang. Ya, dan membersihkannya bagaimana? Jalan untuk doa itu tadi, ya dengan bersolawat. Karena itu di dalam sebuah hadis kita diajarkan ad-du'a'u mahjub hatta yusallid da'i ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua doa
atau doa itu terhalang, ya, sampai orang yang berdoa itu bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi untuk memperkuat power diri kita, kita perbanyak bersolawat. Sebelum mengerjakan amalan, kita baca solawat dulu ya, dan kita kirimkan juga solawat itu untuk mantan, dan selesai mengerjakan amalan, kita tutup juga amalan itu dengan membaca solawat ya. Nah, nanti pertanyaannya, Ustadz, amalan apa yang bisa dikerjakan? Nanti dibuka channel kita ini, dibuka playlist ya, dicari playlist yang judulnya amalan. Silahkan dipilih amalan yang memang berjodoh dengan kita. Tanda amalan itu berjodoh bagaimana? Ketika kita menonton itu, kita merasa yakin dan merasa bahagia. Bahagianya itu seperti orang sekolah, berangkat sekolah mau nerima rapot. Ya, dalam pikiran kita, tidak mungkin dapat ranking, wong teman-teman pintar. Tahu-tahu ranking 1. Nah, itu bahagianya seperti itu. Itu tanda amalan itu hidup di diri kita, dan amalan itu berjodoh dengan kita. Nanti bisa dipilih ya. Nah, jadi membersihkannya tadi, perbanyak membaca solawat agar amalan-amalan kita itu bisa sampai kepada mantan. Dan mantan akan segera menunjukkan ya tanda-tanda kepada kita bahwa amalan itu sudah meresap ke dalam dirinya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.